Shalom teman-teman Seeds of Love Youth. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya kita semua sama-sama di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Berapa yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangannya teman-teman, walaupun di rumah boleh lambaikan tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Haleluya. Mari datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami boleh ada berkumpul di tengah-tengah youth di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi Engkau yang menyertai kami Tuhan. Sehingga Engkau sudah boleh menyertai, sehingga semuanya boleh berjalan sampai sekarang ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, keselamatan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami mau datang sama Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan hari ini kami akan mendapatkan pesan firman-Mu yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami semua akan pulang dengan sesuatu yang baru daripada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, dimanapun kami berada Tuhan, mari persatukan kami di dalam kasih-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa ucap syukur. Mari semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan haleluya, amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita, amin. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Saya percaya semua teman-teman dalam keadaan yang baik, amin. Apapun situasi dan kondisi teman-teman, saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan, amin. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan, mari kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian, ku dicintai, haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Katakan terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku. Katakan cintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. One more time say, thank you Jesus for your love. Thank you Jesus for your mercy. Katakan terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Mari musik memuji nama Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Mari sama-sama yang bersyukur. Sama-sama kita mau katakan, cintanya besar, kasihnya lebar. Kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai,
yang merasa dicintai sama Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus. Saya mengucap syukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan buat cinta-Mu yang begitu lebar, yang begitu tak terselami bagi kami Tuhan. Gak ada yang cinta, gak ada cinta yang lebih besar daripada cintanya Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Allah Tuhan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami Bapa. Apapun musim hidup kami Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, saya percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami, Engkau Allah kami yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya memuji menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya Yesus. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasi mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Katakan ku aman, ku aman di dalam-Mu. Oh, penyertaan-Mu sempurna, sepasi mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, gitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
percaya Tuhan Kau Allah kami yang turut bekerja Tuhan dalam segala perkara Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, Kau tetap Tuhan kami yang baik Tuhan. Mari sama-sama yang percaya sama-sama katakan, perisai pelindungku, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan. Sekali katakan, perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sekali katakan, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Mari saya mau undang teman-teman di rumah saja, nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hatimu. Katakan, seperti mentari, seperti mentari, amin Tuhan. Dalam segala perkara one more time, say, seperti mentari. Demikian janjimu dalam kehidupan kami Tuhan, sepasti mentari yang selalu terbit setiap hari. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari yang percaya sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini di mana kami boleh sama-sama Tuhan beribadah kembali. Walau kami terpisah jauh Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau buka hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati kami semua Tuhan. Biarlah Kau pimpin hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi isi hati dari-Mu bagi kami semua Tuhan. Buka hati kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kami dapat menjadikan firman ini sebagai rema di hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari, adik-adikku yang tercinta yang terkasih dalam Tuhan. Kembali
kita beribadah secara online ya. Memang situasi untuk saat ini tidak memungkinkan untuk kita bisa beribadah bersama di gereja, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua menyiapkan waktu untuk kita boleh sama-sama beribadah. Kita telah menaikkan puji-pujian, kita telah menyembah Tuhan, dan kita percaya bahwa pada sore hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan akan menjadi satu kekuatan bagi hati kita, bagi jiwa kita, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada sore hari ini saya mendapat satu tema ya. It's only by His grace. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita beroleh keselamatan. Kita mau buka sama-sama di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, kita bisa lihat sama-sama ya di sini ya. Sebab karena kasih karunia kita, kamu dan saya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi maksudnya seperti ini saudara. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya. Kita lahir, kita hidup dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, dan akhirnya kita kembali. Ya, kembali dari tanah menjadi tanah. Ya, tujuan kita cuma dua, tidak ada tujuan yang lain. Apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka? Setiap orang pasti ingin keselamatan. Setiap orang pasti pengen masuk surga. Ya, tidak ada seorang pun yang pengen masuk ke neraka. Oleh sebab itu, setiap orang berusaha berlomba-lomba untuk mengejar keselamatan. Makanya kenapa ada yang namanya religion atau agama, ya. Semua orang ingin selamat. Semua orang mencari jalan keselamatan. Semua orang berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Setiap agama yang ada di dunia itu mengajarkan satu hal, yaitu kebaikan. Supaya nanti bisa selamat. Semuanya seperti itu, semua agama manapun itu akan mengajarkan seperti demikian. Apa yang kita lakukan sekarang, kita tabung, kita lakukan supaya kita beroleh keselamatan. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen pun kita semua belajar bahwa kita pun harus mendapatkan keselamatan. Kita hidup pada akhirnya kita ingin selamat. Tetapi ada satu yang berbeda, ada sesuatu yang berbeda antara kita sebagai orang Kristen dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Agama-agama lain mengajarkan perbuatan baik kita membuat kita diselamatkan. Tetapi kita bisa melihat di dalam Efesus 2 ayat 9 tadi, keselamatan itu tidak hasil usaha kita, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi kasih karunia. Yang namanya kasih karunia berarti dikasih gratis. Bayangkan. Jadi kalau kita lihat secara teologis ya, secara Alkitabnya kita melihat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia dan Allah itu tidak bisa bersatu seperti zaman ketika Adam bertemu dengan Tuhan di Taman Eden. Ya, di sini ada satu jurang pemisah antara manusia dan Tuhan yang tidak bisa dihubungkan lagi keduanya oleh usaha manusia. Tetapi kita bisa melihat bahwa Allah bekerja dalam karya penyelamatan manusia. Allah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan. Jadi di antara Allah dan manusia yang tadinya ada jurang dalam pemisah yang tidak bisa terselami, Yesus mati kayu salib itu menjadi satu lambang jembatan yang menjembatani antara Allah dan manusia. Karya penebusan Allah nyata
dalam kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, tapi karena pemberian Allah. Jadi saudara-saudara, kita selamat itu bukan hasil usaha kita, tetapi semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan Yesus telah mati, memberikan kepada kita darahnya untuk mengampuni dosa kita, sehingga jurang pemisah, lembah pemisah antara Allah dan manusia itu menjadi dapat ada satu jalan, yaitu lewat Yesus kita bisa selamat. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, keselamatan itu memang pemberian cuma-cuma dari Allah yang dibeli dengan darah Yesus dan diterima oleh iman. Jadi keselamatan ini adalah satu pemberian Allah ya. Jadi semua dikasih keselamatan. Setiap orang berhak mendapatkan keselamatan. Nah, yang sering disalahartikan adalah sekarang banyak sekali ajaran-ajaran Kristen di dalam Kristen sendiri yang menyimpang, yang intinya adalah bahwa kasih karunia Allah ini karena gratis, karena cuma-cuma Tuhan telah mati maka kita diselamatkan. Jadi prinsipnya adalah sekali selamat tetap selamat, yaitu prinsip hyper grace. Kasih karunia yang luar biasa. Jadi mereka, ajaran hyper grace mengajarkan bahwa sekali kita telah diselamatkan, sekali kita menerima Tuhan Yesus, kita akan selamat. Kita mau berbuat dosa, kita mau melakukan apapun, Tuhan akan otomatis menebus dosa kita. Kita tidak perlu menjadi orang yang baik, kita tidak perlu menjadi orang yang seperti Tuhan Yesus, harus hidup dalam teladan Tuhan Yesus. Yang penting kita sudah selamat. Nah, itu adalah pandangan yang salah. Jangan sampai kita terjerumus dengan aliran-aliran saat ini yang mengatasnamakan kasih karunia, di mana sekali selamat tetap selamat. Tidak seperti itu, saudara. Kita bisa melihat di dalam ayat Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oke, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan memberikan gratis keselamatan. Tetapi, nah kita lihat di sini, kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Ada syaratnya, diselamatkan oleh iman. Jadi pandangan hyper grace yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat itu salah. Dengan jelas kita bisa melihat ayat-ayat Alkitab, itu kita bisa melihat bahwa keselamatan diberikan Allah. Tetapi kamu harus mempertahankan keselamatan itu. Kamu harus mengerjakan keselamatanmu. Kuncinya adalah iman. Ya. Jadi yang kedua kita mau belajar keselamatan oleh karena kasih karunia yang harus dikerjakan bersama-sama dengan pertumbuhan iman kita. Seperti kita ketahui di dalam Ibrani 1 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Kita percaya bahwa Allah Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan darahnya telah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Kita percaya hal itu, kita percaya akan Tuhan Yesus, kita percaya Allah itu ada, Allah itu kasih, Allah itu memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus mati, darahnya tercurah dan darahnya itu menebus dosa kita, mempersatukan kita kembali dengan Allah, dengan Bapa kita di surga, ya, lewat Tuhan Yesus. Itu adalah iman. Kita tidak melihat semua proses itu, kita tidak melihat satu persatu secara nyata dilihat dengan mata kepala kita, tetapi walaupun kita tidak melihat, kita percaya itu adalah iman. Kalau saudara nonton berita di televisi, misalnya ada berita mengatakan sekarang kan lagi musim ya, banyak hoax, ya banyak hoax. Jadi banyak berita-berita bohong. Jadi susah informasi mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau kita melihat berita di televisi, kita melihat bahwa ada terjadi kelaparan di mana ada videonya, ada reporternya yang melaporkan di tempat itu. Kita akan percaya karena kita melihat. Ya. Itu adalah percaya, bukan iman. Tetapi kalau kita percaya tanpa kita melihat, itu adalah iman. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah iman ini adalah kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah kita, ya, bahwa kita percaya kita telah ditebus, kita sebagai anaknya telah menjadi anak-anaknya karena kita telah ditebus, walaupun kita tidak melihat proses keselamatan itu sendiri.
Ya, kita tidak melihat proses Yesus disalib 2000 tahun yang lalu, tetapi kita percaya saat ini bahwa Yesus telah disalibkan dan darahnya telah tercurah untuk menebus dosa kita. Itu adalah iman. Ya. Pertama, jadi iman yang pertama, poin pertama daripada iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kita percaya. Jadi kita tidak melihat itu semua tetapi kita percaya. Ya. Itu adalah dasar daripada keselamatan, yaitu iman. Ya, dasar yang pertama. Karena apa? Iman ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Dunia ini banyak menawarkan kunci-kunci untuk membuka pintu surga. Semua terlihat mirip, banyak jalan keselamatan, banyak orang berbagai aliran agama ya membuat menarik segala sesuatunya. Tetapi hanya satu kunci keselamatannya, yaitu iman di dalam Kristus, iman yang menyelamatkan. Nah, berarti tadi kita udah melihat keselamatan adalah kasih karunia. It's only by His grace. Ya, keselamatan adalah kasih karunia Tuhan, dan keselamatan itu bisa kita peroleh kalau kita memiliki iman. Ya, jadi syarat yang pertama adalah kita memiliki iman. Dan iman itu poin yang pertamanya adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Tuhan Yesus memberikan kepada kita darahnya yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sampai situ kita sudah selamat. Tapi belum cukup itu saja. Ya. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus tetap berupaya untuk kita mempertahankan keselamatan kita. Karena apa? Poin yang kedua, iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati. Yakobus 2 ayat 17. Ya, di sini dikatakan, jadi ketika kita dengan iman kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita percaya bahwa kita telah ditebus, kita dipersatukan, dan ketika kita mati nanti, kita akan masuk dalam kerajaan surga, duduk bersama-sama dengan Allah Bapa di surga yang kekal. Itu adalah dasar. Tetapi untuk mempertahankan keselamatan ini kita perlu bekerja. Kita perlu mempertahankan keselamatan kita, mengerjakan keselamatan kita yang kita bisa lakukan dengan perbuatan. Ya, perbuatan, iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya mati. Perbuatan yang bagaimana? Ya, di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perbuatan di sini adalah perbuatan baik. Ya. Nah, di sini kita sudah mulai terbuka. Memang kasih karunia Allah bagi kita mendapatkan keselamatan. Semua free, semua gratis, semua benar-benar diberikan kepada Allah tanpa kita harus berusaha. Tetapi yang di sini Tuhan mau adalah ketika kita selamat, kita diberikan selamat, kita harus mempertahankan keselamatan kita. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa ketika iman itu tidak disertai perbuatan baik, maka iman itu akan mati. Jadi kalau pengikut-pengikut Hyper Grace mengatakan sekali selamat tetap selamat, oke, nggak jadi masalah. Tetapi kamu harus mengerjakan keselamatan itu. Jangan sampai kamu selamat, kamu yakin kamu selamat, terus kamu membuang-buang, menyia-nyiakan keselamatan itu. Itu yang salah. Jadi kamu tetap hidup dalam dosa karena kita menjadi sombong, bermegah diri. Yang penting saya sudah selamat. Tidak seperti itu. Ada sesuatu yang tetap kita harus lakukan, sesuatu yang tetap kita harus pertahankan, iman kita dengan perbuatan baik kita. Jadi keselamatan itu bisa diperoleh kalau kita mempertahankan iman yang disertai dengan perbuatan baik. Cara hidup kita mengungkapkan kepercayaan kita dan apakah iman yang kita akui benar-benar iman yang sejati. Jadi jangan sampai begini, kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita percaya teladan kita, hidup kita adalah Yesus, tetapi hidup kita tidak seperti Yesus, hidup kita jauh dari Yesus, ya itu bukan keselamatan. Itu hal yang salah. Tidak mungkin seorang pun bisa mendapatkan keselamatan kalau dia tidak mempertahankan iman yang ada di dalam hatinya. Dan iman itu bisa tetap bertumbuh, iman itu bisa tetap ada di dalam hatinya kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kenapa Yesus mengatakan dengan jelas ya di dalam Matius 7 ayat 16 dan 18. Di sini saya akan katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi kita bisa lihat, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, ya buah-buah kehidupan kita harus buah-buah kehidupan yang dari Tuhan. Jangan sampai karena kita percaya bahwa kita udah selamat sekali kita menerima Tuhan Yesus, hidup kita jauh dari Tuhan. Otomatis buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah duniawi, buah-buah tubuh kita, bukan buah-buah rohani. Ya, jadi di sini kita harus mengerti satu hal. Keselamatan itu memang Tuhan berikan kepada kita gratis. Tetapi untuk kita bisa selamat, kita harus mempertahankan hidup kita. Oke. Sekarang pemikirannya saya balik begini. Kalau misalnya keselamatan itu adalah gratis dan tidak perlu diusahakan, memang bisa seperti itu, ya. Misalnya saat ini dia sudah mau mati nih dan dia terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mengaku bersalah atas dosa-dosa saya dan saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saat itu juga Tuhan tebus dan ketika dia mati dia masuk surga. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Ketika kita menerima Yesus, masih ada sisa hidup kita yang harus kita kerjakan sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya, sampai pada Tuhan memanggil kita kembali. Nah, masa antara kita menerima Yesus sampai kita dipanggil pulang, ini adalah masa-masa yang rawan, saudara. Kalau kita tidak mempertahankan iman kita, kita hidup sakadaya kita, sakumaha kita, yang penting saya sudah selamat, sudah terima Yesus. Boleh, tapi saya yakin, saya jamin saudara tidak akan pernah bisa selamat. Mengapa? Karena orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak menjalankan perintah Tuhan, orang yang tidak meneladani Yesus dalam hidupnya, otomatis dia akan jauh dari Tuhan. Ya, terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Kalau kita milih terang, kita harus jalan dalam terang. Kalau kita milih dalam kegelapan, ya silakan. Saya yakin 100% bahwa saudara tidak akan bertahan sampai akhirnya. Makanya mengapa di sini dikatakan keselamatan Tuhan berikan, tetapi harus dipertahankan oleh iman. Dipertahankan oleh perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki Allah. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Ya, memberikan buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Jadi kita mau sama-sama hari ini, kita mau sama-sama belajar. Ya. Kita mau introspeksi diri kita. Kita mau lihat ke dalam hati kita. Apakah kita benar-benar sudah mengerjakan keselamatan kita? Apakah kita sudah benar-benar menghargai keselamatan yang Tuhan berikan bagi hidup kita? Kalau kita menghargai, kita mau hidup untuk Tuhan. Kita tidak mau menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan beri untuk memuaskan nafsu kita, memuaskan kedagingan kita, hidup seenak kita, jauh dari Tuhan, melakukan dosa lagi dan dosa lagi. Tidak seperti itu. Iman harus kita pertahankan dengan perbuatan. Karena apa? Dengan perbuatan kita, orang bisa melihat buah-buah kita, buah-buah daripada buah Roh Kudus, buah rohani yang benar-benar seperti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adikku, saudara-saudari sekalian di rumah, mari kita mau sama-sama, kita mau renungkan kembali. Pelajaran hidup kita ini memang selalu membuat kita kadang-kadang jauh dari Tuhan. Kadang-kadang cobaan, masalah yang kita alami membuat kita gerah, ya, bosan, jenuh. Tetapi yuk kita mau sama-sama kembali, kita mau ingat bahwa tujuan hidup kita di dunia ini tuh sebenarnya satu, untuk memuliakan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 tadi mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita tetap terjaga, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup ini bukanlah sesuatu yang bisa kita jalani begitu saja tanpa pertolongan Tuhan. Kalau kita berjalan hidup kita tanpa pertolongan Tuhan, saya yakin kita semua akan jatuh. Tetapi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau bersama-sama mengerjakan keselamatan kita dengan Tuhan Yesus, saya yakin hingga akhir nanti, hingga Tuhan memanggil kita, hingga akhir nafas hidup kita, kita diselamatkan dan kita akan kembali bersama Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan
untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami semua. Biarlah Tuhan firman yang telah disampaikan dapat menjadi satu kekuatan, dapat menjadi satu berkat di dalam hati kami Tuhan. Di mana kami mau sama-sama semua mau belajar Tuhan. Kami percaya keselamatan telah Kau berikan bagi kami. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan tidak mau menyia-nyiakan keselamatan yang telah Kau beri dengan kami mengumbar kedagingan kami. Tetapi kami mau mempertahankan keselamatan kami dengan kami tetap hidup di dalam iman. Iman yang kami lakukan membuat kami diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, menghasilkan buah-buah rohani Tuhan. Bukan cuma untuk diri kami Tuhan, tetapi untuk masyarakat di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami, dan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan di usia kami yang masih muda ini kami boleh belajar banyak Tuhan mengenai iman kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami boleh terus mengandalkan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan di satu hari nanti di saat kami kembali kepada-Mu Bapa, kami percaya bahwa iman kami tetap terjaga, iman kami tetap kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah apa yang kami alami, kami percaya Tuhan, disitulah kami melihat bahwa Engkau selalu menyertai kami. Mari kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sekarang hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.